Selamat sore. Di sini kita akan melanjutkan untuk lab akurat. Lab akurat yang pertama kita sudah mengisi untuk memasukkan nomor rekening, nama rekening. Setelah itu kita mengisi input saldo awal. Selain input saldo awal, kita mengisi pemasok dan pelanggan, dan hari ini kita akan memasukkan aktiva tetap, di mana selain aktiva tetap juga di sini ada jurnal ya. Jadi selain aktiva tetap nanti ada jurnal umum ya. Di sini kita akan memasukkan jurnal umum. Berikutnya untuk pengertian aktiva tetap dulu. Jadi aktiva tetap itu sebetulnya harta yang dimiliki perusahaan, di mana dalam rangka untuk biaya operasional ya. Jadi maksudnya untuk operasional perusahaan, tetapi masa manfaatnya lebih dari 1-2 tahun, bahkan mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun, dan bisa juga sebagai investasi. Tapi di sini ada penyusutan, karena nilai untuk aktiva tetap, nilai sekarang dan akan datang beda ya, ada penyusutan. Nah, untuk penyusutan sendiri, di sini juga ada beberapa metode. Metode garis lurus, ada metode angka tahunan, ada metode presentasi nilai residu ya, atau satuan harga pokok produksi. Sedangkan untuk di lab akurat, karena kita memacu untuk mengisi pajak, maka aktiva tetapnya pakai metode garis lurus ya. Saya lanjut di sini. Pada pengisian aktiva tetap untuk fiskal ya, fit aset aktiva tetap fiskal, di sini disesuaikan dalam bentuk pajak ya. Maka tipe aktiva tetap kena pajak ya, pada bagian ini data yang perlu diisikan yaitu tidak didepresiasikan untuk tipe fiskal, maka masa manfaat 0. Metodenya tidak didepresiasikan. Untuk tipe fiskal bangunan permanen, masa manfaat 20. Metodenya garis lurus. Untuk bangunan semi permanen, masa manfaat 10. Metodenya garis lurus. Untuk golongan 1, masa manfaat 4. Metode garis lurus. Untuk golongan 2, masa manfaat 8. Metode garis lurus. Untuk golongan 3, masa manfaat 16. Metode garis lurus. Untuk golongan 4, masa manfaat 20. Metodenya garis lurus. Nah, di sini toh nanti semua metode memang ada kebijakan sendiri untuk pajak, yaitu metode garis lurus. Ya, bisa Anda perhatikan di sini ya, untuk tipe aktiva tetap. Nah, sekarang kita untuk memasukkan ke aplikasinya, akuratnya. Di menu persiapan singkat ini, ada mata uang, ada akun, ada pelanggan dan pemasok, ada proyek dan item, ada aktiva tetap, ada neraca percobaan. Untuk pertama kali kita masuk di akurat, kita akan mengisi ini, info perusahaan dan mata uang. Selanjutnya kita akan mengisi akun dan daftar lain. Akun itu ya nomor rekening dan nama rekening, seperti nomor 011112, nama rekeningnya apa, kas 21113 ya, harusnya 6 digit. Nomor rekeningnya apa kalau 2 piutang, nah, contoh seperti itu. Untuk pelanggan, pemasok ya, kemarin sudah proyek dan item sama, sekarang di aktiva tetap. Anda klik aktiva tetap ya, ini maka nanti tampak akan beda dengan yang lainnya ya, yang lainnya kayak agak gelap, ini terang. Maka tinggal Anda ketik aja nama tipe fiskal ya, tidak didepresiasikan, umur fungsinya 0, metode tidak terdepresiasi, nilai tukar 0. Golongan 4, umur fungsi 20 tahun. Ya, metodenya garis lurus.
nilai tukar 5. Golongan 3, umur, di sini 16, metode garis lurus, nilai tukar 6,25. Golongan 2, fungsi 8, metode garis lurus, nilai tukar 12,5. Golongan 1, umur 4 tahun, metode garis lurus, nilai tukar 25. Ya. Bangunan semi permanen untuk umur fungsi ya 10 tahun, metode garis lurus, nilai tukar 10. Bangunan permanen, umur fungsinya 20, metode garis lurus, nilai tukar 5. Nah, ini ya. Nanti tinggal Anda ketik persis seperti ini ya. Jadi sudah ada. Ini ketentuan dari kantor pajak ya. Jadi golongan 4, kenapa itu kok umurnya 20 tahun, golongan 1 kok 4 tahun ya. Dan kenapa harus metode garis lurus itu sudah ketentuan dari pajak. Kantor pajak kita tinggal mengikuti saja. Nah, perhatikan selagi di sini. Nah, setelah itu maka kita akan masuk ke pengisian data. Ya. Pengisian data untuk aktiva tetap, di sini ada tipe aset tetap. Tipe aset tetap ada bangunan, tipe pajaknya bangunan permanen. Ada kendaraan pick up, tipe pajaknya golongan 2. Ada kendaraan sedan, itu golongan 1, tipe pajaknya. Tanah tidak didepresiasikan. Karena tanah itu biasanya dari tahun ke tahun harganya naik, maka tidak ada penyusutan. Ya, di sini tidak didepresiasikan. Nah, untuk kendaraan, Anda tinggal mengikuti aja, karena ini sudah aturan dari kantor pajak. Kalau kendaraan berupa pick up, maka pick up itu tipenya golongan 2. Tapi kalau berupa sedan, tipenya itu golongan 1. Ya, ini. Bisa Anda perhatikan di sini. Nah, sekarang contoh di sini ya, ada daftar aktiva tetap. Ya, ini secara rinci. Yang B itu ada kode. Kodenya itu AT.001. Artinya aktiva tetap. Ya. Keterangan aktiva itu berupa bangunan. Jadi aktiva tetapnya apa? Kan ada kendaraan, ya, ada bangunan, ada alat-alat. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah AT.001 itu nama keterangan aktiva bangunan, tipenya bangunan. Depresiasinya kosong, tanggal beli 1 Januari 2009. Tanggal pakai 1 Januari 2009. Ya, itu untuk yang B. Sedangkan untuk yang C, umurnya di sini 10 ya. Jadi bangunan itu umurnya 10 tahun, bulannya kosong, metode penyusutan garis lurus ya. Akun aktiva untuk bangunan ya, akun aktiva bangunan di sini. Akun penyusutan ya namanya akumulasi penyusutan gedung ya, itu akun penyusun singkatan ya. Berarti akumulasi penyusutan gedung. Untuk akumulasi biayanya ya masuk ke biaya penyusutan. Ya, itu di kolom C. Untuk kolom D tidak berwujud, itu kosong karena bangunan intinya berwujud. Ya. Sedangkan akun biaya ada open balance equity. Ya, ini akun biayanya. Sedangkan untuk nilai jual di sini sebesar 20 juta ya. Ini berapa ini? 3 ya. Nah, nilai residunya 0 ya. FA fiskal ya, nanti tinggal Anda klik aja pada kolom di sini. Nah, itu untuk daftar aktiva tetap yang harus Anda isi.
Selanjutnya, untuk neraca percobaan. Pada bagian ini tidak perlu mengisi data saldo. Proses yang sudah dilakukan akan menghasilkan tampilan neraca saldo awal atau neraca percobaan. Nah, di sini juga Anda perhatikan ada mata uang, ada akun daftar lain, ada pelanggan pemasok, ada proyek item, ada aktiva tetap, dan ada neraca percobaan. Nah, ini tadi untuk aktiva, ini sudah. Nah, sebelum kita masuk ke neraca percobaan, pada saat kita sudah mengisi semua di aktiva tetap, maka nanti ada rincian. Nah, selamat. Sekarang Anda siap menggunakan accurate. Maksudnya itu kalau kita mau masukkan ke jurnal umum dan sampai membuat laporan, itu sudah siap ya. Di sini nanti ada seperti ini ya, di accurate-nya. Jadi selamat. Sekarang Anda siap menggunakan accurate. Berikutnya, untuk neraca percobaan. Neraca percobaan pada bagian ini tidak perlu mengisi data saldo. Proses yang sudah dilakukan akan menghasilkan tampilan neraca saldo awal atau neraca percobaannya. Ini tadi kalau kita sudah ngisi aktiva tetap, maka sekarang kita klik neraca percobaan. Ini. Maka di neraca percobaan ini ada nomor akunnya, ada nama rekening, ada debit dan kredit ya. Contohnya, ini jadi sudah diposting ya, sudah hasil postingan. Kalau di neraca manualnya ya, secara manual itu nanti akan ada hasilnya. Jadi nah, tampilannya seperti ini dulu. Ya, jadi ada contoh transaksi. Setelah dari transaksi, maka kita masuk ke neraca percobaan. Nah, bagaimana kita masuk ke jurnal umumnya dulu? Ya, seperti saya katakan. Nah, nah, jadi setelah ada selamat ini, maka kita masuk ke jurnal umum. Berdasarkan bukti transaksi yang telah diidentifikasi dan ditentukan nilainya, perusahaan mencatat transaksi ke dalam suatu catatan pembukuan yang biasa dinamakan sebagai jurnal umum. Nah, untuk pencatatan jurnal umum, nanti tinggal Anda pilih ini, ya, di lembar ini, accurate, tinggal Anda klik aja, buku jurnal umum. Nah, ini. Nah, setelah Anda klik, maka nanti akan masuk. Nah, ini ya, jadi setelah Anda klik ini, akan masuk ke ini. Sebentar, saya naikkan. Nah, ini jurnal umum, buku jurnal umum. Ya, ini. Maka di sini nanti contoh, ya, tanggal 1 Januari disetor ke kas perusahaan sebagai modal awal sebesar 120.000. Voucher itu artinya vouchernya nomor 100, mungkin karena banyak transaksi ya. Atau Anda pakai nomor 1 ya boleh, hanya 1 boleh, 2 boleh, 3. Voucher itu adalah banyaknya transaksi ya. Jadi bukan banyaknya tanggal tapi banyaknya transaksi. Contoh, tanggal 1 ada transaksi 3. Maka vouchernya ya voucher 1, voucher 2, voucher 3. Jadi tanggal 1 ada 3 voucher. Itu maksudnya ya. Walaupun tanggalnya sama tapi kalau transaksinya tanggalnya itu sama tapi beberapa transaksi, maka vouchernya juga mengikuti ya, juga beberapa nomor voucher. Tanggal tinggal Anda isikan tanggal, description atau keterangan ya. Contoh, disetor ke kas perusahaan sebagai modal awal sebesar 120.000, maka di sini keterangannya bisa Anda ketik setoran awal boleh, atau investasi modal ya, atau modal untuk usaha boleh. Yang penting keterangan ini sama ya, maksudnya dari transaksi ini dijabarkan dalam bentuk keterangan ya. Setelah itu di account tinggal Anda klik nomornya ya, tinggal Anda klik nomor, Anda cari nomornya. Setelah itu Anda account name klik, maka akan muncul ya, akan muncul nomor nama sendiri. Begitu ini muncul nomor 110101, Anda klik sini akan muncul langsung nama rekening.
Sedangkan untuk debit tinggal Anda ketik ya, debitnya 120.000. Anda klik lagi di account nomor. Setelah Anda sorot ya, setelah Anda sorot ketemu Anda klik. Anda klik sini maka muncul equity modal. Anda klik kreditnya muncul 120. Nah, setelah ini tinggal Anda kalau sudah ya Anda simpan nih. Nah, begitu selanjutnya. Untuk tanggal berikutnya sama seperti ini ya, sama persis seperti ini. Nah, sekarang untuk hasilnya. Kalau di dalam manual kita pada saat ini ya, pada saat membuat jurnal umum, terus kita akan membuat buku besar. Proses dari jurnal umum ke buku besar namanya posting ya. Nah, setelah di buku besar baru neraca saldo. Kalau di Accurate atau di lab ini sudah posting komputer ya, komputer yang memposting. Maka akan muncul di sini, nanti tinggal Anda klik neraca percobaan. Nah, ini sudah neraca percobaan hasil dari jurnal-jurnal tadi ya. Kasnya ada 100 juta. Kas Gibang ABC 200 juta. Piutang dagang 300 juta. Piutang dagang ini kosong. Persediaan barang dagang 400 juta. Sewa di badi muka 50 juta. Tanah 160 juta. Bangunan 200 juta. Akumulasi depresiasi 20 juta ya. Masuk semua nanti rekening di sini. Nah, ini nomor akunnya. Kas 110.101. Kas di bank 110.102. Piutang 110.201 dan seterusnya ya. Nah, setelah itu ya nanti di sini kalau sudah selesai ya sampai di sini ya neraca percobaan dulu. Bisa Anda perhatikan. Nah, sekarang kita akan masuk di latihan ya. Sebelum kita masuk di latihan saya ulangi. Nanti Anda masukkan yang terakhir adalah pajak ya, persis Anda ketik seperti ini. Terus setelah itu ini datanya Anda masukkan ke labnya, Anda pilih aktiva tetap, tinggal Anda ketik ya. Dari hasil yang nomor slide 2 tinggal Anda masukkan di sini. Nah, setelah itu untuk ini ya tinggal Anda masukkan juga. Ya, ini tinggal Anda masukkan persis seperti yang ada di PowerPoint ini ya. Nah, selanjutnya untuk daftar aktiva juga tinggal Anda masukkan ya. Tinggal Anda masukkan seperti ini. Nah, ini setelah itu selesai semua, baru kalau kita mau ke jurnal, itu biasanya ada tulisan selamat. Ya, Anda siap menggunakan Accurate. Jadi nama perusahaan sudah Anda isi ya, ini tadi. Nah ya, ini mata uang dan kode informasi perusahaan sudah Anda isi, akun dan daftar lain sudah Anda isi, pelanggan dan memasuk sudah Anda isi, proyek dan item sudah Anda isi, aktiva tetap sudah Anda isi ya. Nah, maka Anda akan masuk ke sini. Selamat datang ini. Nah, selanjutnya tadi saya terangkan kita akan masuk ke jurnal umum ya. Masuk ke sini transaksi ya. Di jurnal umum Anda milih yang ini bukti jurnal umum, ini bukti jurnal umum, masuk tinggal Anda masukkan. Setelah itu nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk yang soal ini Anda buka kembali latihan 2 Accurate ya. Latihan 2 Accurate di sini setelah Anda buka langsung tinggal Anda masukkan ke jurnal ini. Ya, tinggal Anda masukkan jurnal. 1. Tuan Salim menambah investasi dalam usaha berupa uang tunai 7 juta. Bangunan 5 juta. Hutang bank BCA 3 juta. Nah, ini berarti jurnalnya apa kira-kira? Apa? Tuan Salim menambah investasi. Kalau uang tunai berarti kas sebelah debit 7 juta, bangunan sebelah debit 5 juta, kreditnya hutang 3 juta. Kreditnya lagi yang satu apa?
Berarti ada kas, debit, bangunan debit, kreditnya, hutang, dan apa yang satunya? Apa? Apa yang satunya? Yaitu modal, ya, karena kan ini menambah investasi. Nah, pertanyaannya sekarang modalnya berapa? Anda hitung, Anda jumlah itu debitnya dikurangi kredit ketemu modal. 7 tambah 5, 12. 12 kurangi 3, 9. Ya, berarti modalnya 9 juta. Maka jawabnya kas 7 juta, bangunan 5 juta, kreditnya hutang 3 juta, modal 9 juta. Ya, karena untuk jurnal sebelah debit dan kredit harus sama. 2, dibayar biaya lain-lain. Apa jurnalnya? Dibayar biaya lain-lain berarti biaya lain-lain pada kas, ya, karena kita mengeluarkan uang. Tanggal 3, dibeli perlengkapan salon tunai 350.000. Maka jurnalnya di sini karena kita menerima perlengkapan salon dan kita mengeluarkan uang sebesar 350.000, maka kasnya di kredit karena tunai. Nah, sedangkan di debitnya kita terima barang berupa apa? Perlengkapan salon. Maka jurnalnya apa? Nomor 3 jurnalnya apa? Jurnalnya nomor 3 apa? Jurnalnya nomor 3 nomor ini ya, tanggal 3 jurnalnya ada yang tahu? Coba. Apa? Berarti yang ketiga perlengkapan salon pada kas. Nah, kasnya di sebelah kredit. Yang 4, dilakukan jasa kepada langganan sejumlah 1.800.000. Dari jumlah tersebut diterima tunai 1 juta. Sisanya 2 minggu. Coba ada yang bisa yang tanggal 4? Tanggal 4. Dicoba tanggal 4. Dilakukan jasa kepada pelanggan, maksudnya itu pelanggan itu sudah bayar, tapi seharusnya 1.800.000, tapi dia baru bayar 1 juta, nah sisanya 2 minggu. Di sini berarti perusahaan kan menerima uang, ada yang menerima uang, ada yang belum diterima. Yang terima uang berarti kas, yang belum diterima piutang, ya. Berarti kas 1 juta, piutang 800 pada pendapatan. Ya, pendapatan jasa, ya, dilakukan jasa pendapatan jasa sebesar 1.800.000. Ya, tinggal dijumlah. Jadi debitnya ada 2, kreditnya ada 3. Selanjutnya tanggal 6, coba diperhatikan dulu tanggal 6. Tanggal 6, coba. Tanggal 6 apa itu? Dibeli peralatan berupa komputer dan mesin hitung yang keseluruhannya sebesar 5 juta secara kredit. Nah, diperhatikan dulu. Apa jawabnya? Jadi tanggal 6 kita menerima apa di sini? Kita menerima komputer dan mesin, tapi kita juga punya hutang karena membelinya secara kredit. Maka jurnalnya komputer dan mesin pada hutang, ya, 5 juta. Terus yang tanggal 7 dilakukan jasa, diterima perkas. Nah, ini. Berarti kita terima perkas itu tunai, ya, maksudnya perkas itu adalah tunai. Maka di sini kita akan menerima uang sebesar 1.500.000 tunai. Ya, jumlahnya kas pada pendapatan jasa. Tanggal 9 dibayar upah. Maksudnya apa ini? Tanggal 9 biaya upah pada kas. Ya. Tanggal 10
dilakukan jasa kepada langganan dengan biaya 1.250.000 secara kredit. Maksudnya itu kita punya jasa, tapi mereka itu belum membayar. Ya. Maka di sini adalah piutang karena pendapatan yang belum diterima atau tertunda. Piutang pada pendapatan. Itu ya. Sekarang dilanjut tanggal 11. Dibeli tambahan perlengkapan sebesar 500.000 tunai. Nah, kalau tunai berarti kita mengeluarkan uang. Otomatis kasnya dikredit, berarti debitnya apa? Debitnya kita terima perlengkapan, maka jurnalnya perlengkapan pada kas. Ya. Perlengkapan bertambah, kas berkurang. Ya, kalau kas berkurang di sebelah kredit. Tanggal 12 diterima pembayaran dari langganan. Nah, Anda perhatikan lagi tanggal 12 di sini. Diterima pembayaran dari pelanggan tanggal 4. Berapa jumlahnya? Kita lihat tanggal 4. Tanggal 4 ini kan 1.800.000 baru dibayar 800 berarti kurangnya 800 dah. 800 itu dibayar tanggal ini tanggal 12 ini ya. Diterima pembayaran dari langganan. Maka di sini perusahaan menerima uang 800. Kas ya 800. Kreditnya apa? Kreditnya ada yang tahu kreditnya? Kreditnya adalah piutang ya. Di sini ada piutang. Piutang sebesar tadi 800 ya. Jadi kas pada piutang. Tanggal 14 dibeli sebidang tanah 4 juta. Tunai berarti kas ya. Di sini kasnya dikredit, debitnya tanah ya. Tanah pada kas sebesar 4 juta. Tanggal 16 dibayar angsuran hutang 2 juta. Nah, perusahaan mengeluarkan uang ya karena membayar hutang, hutangnya berkurang. Maka jurnalnya hutang pada kas sebesar 2 juta. Tanggal 17 perhatikan tanggal 17 dibayar biaya iklan 3 bulan. Berarti apa jurnalnya? Biaya iklan pada kas ya karena di sini perusahaan mengeluarkan uang untuk biaya iklan. 3 bulan tidak ada pengaruh karena belum ada jurnal penyesuaian. Ya. Tanggal 18 dilakukan jasa dan diberikan biaya. Dibayar, akan dibayar, tapi akan dibayar. Nah, ini juga pada piutang ya, piutang pada pendapatan. Tanggal 18 diterima pendapatan komisi. Nah, perusahaan menerima uang, berarti kas pada pendapatan komisi. Tanggal 20 diterima pelunasan tagihan tanggal 18 berarti kas pada piutang ya bukan pendapatan tapi piutang karena ada hubungan dengan sebelumnya. Di sini ada piutang kredit, maka pada saat dibayar piutangnya menjadi ya piutangnya debit menjadi kredit ya. Dibayar angsuran. Nah, perhatikan di sini dibayar angsuran hutang bank dan bunga, maksudnya ini biaya bunga ya, ada bunganya. Maka hutang bank 500.000 debit, terus debit lagi biaya bunga 50 pada kas 550. Dibayar asuransi untuk 1 tahun, berarti masuknya biaya asuransi pada kas. Dibayar upah karyawan, biaya upah pada kas. Ya. Dibayar biaya pajak ini biaya pajak yang belum dibayar berarti hutang. Maka jurnalnya apa ini biaya pajak pada hutang ya, hutang pajak bukan hutang usaha bukan hutang lain tapi hutang pajak ya ada sendiri biaya pajak pada hutang pajak. Berikutnya tanggal 25 dibayar listrik dan air. Tinggal Anda masukkan aja biaya listrik dan air pada kas ya. Tanggal 26 dibayar telepon. Biaya telepon pada kas. Tanggal 28 diterima sebagian pembayaran dari langganan. Diterima sebagian pembayaran dari langganan kredit. Berarti piutangnya berkurang. Maka kas pada piutang 500.000. Kita terima uang di sini. 29 diambil uang tunai.
Diambil waktunya apa? Sebenarnya untuk keperluan pribadi. Apa itu? Untuk keperluan pribadi. Berarti rekeningnya masuk ke prive, ya, prive pada kas. Jadi kalau keperluan pribadi, nama rekeningnya adalah prive, debit kreditnya adalah kas karena uang perusahaan berkurang, ya, diambil. 30 yang terakhir perlengkapan yang telah terpakai. Coba ada yang bisa enggak ini? Tanggal 30 jurnal dari perlengkapan yang telah terpakai. Berarti jurnalnya apa ini? Biaya perlengkapan pada perlengkapan. Ya. Nah, selanjutnya setelah Anda masukkan tadi ke sini, ya, masuk ke jurnal, langsung Anda bisa melihat, ya, di neraca percobaan. Ya, di neraca percobaan itu semua rekening akan masuk. Selanjutnya jangan lupa Anda simpan dan backup data Anda dengan nama Lat3 Accurate. Ya, nih. Kalau yang tadi pertama kali kita akan membuka data, ya, untuk mengisi jurnal tadi. Ini, ya, kita akan membuat jurnal itu tadi dengan membuka latihan 2. Sekarang Anda simpan berikutnya dengan nama Lat3 Accurate. Nah, ini adalah transaksi di Lab Accurate untuk aktiva tetap dan jurnal umum. Ada yang sulit? Kalau ada yang merasa masih kesulitan, minggu depan Anda siapkan, bisa Anda tanyakan yang kesulitannya apa. Pada saat juga pengisian, itu juga bisa Anda tanyakan, atau sebaiknya pada saat pengisian bisa Anda nanti, ya, tinggal Anda print seperti ini hasilnya. Nah, nanti akan dicocokkan bersama-sama, ya, sama apa tidak hasilnya, hasil akhirnya di sini. Ya, untuk latihannya masuk jurnal itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Ya, ini. Jadi besok kalau sudah di jurnal umum, nanti ada materi baru lagi, tapi sebelum materi baru akan kita lihat dulu hasil-hasilnya untuk jurnalnya, ya, khususnya untuk jurnal. Kalau jurnalnya ini Anda membuat jurnal yang manualnya ini sudah betul, otomatis nanti di hasil neraca percobaannya ya pasti betul. Tapi pada saat Anda membuat jurnal, jurnalnya ada yang keliru, ya hasilnya nanti tidak sama, ya, tidak sama hasil akhirnya. Dan harus Anda ingat, selama Anda memasukkan jurnal di sini harus sama debit kreditnya, ya, ini. Harus balance, ya, harus sama. Nah, ini untuk bisa Anda, jangan lupa nanti ada absennya disiapkan, ya, seperti biasa. Karena nanti absen ini akan saya masukkan di absen, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum ada, saya akhiri dulu untuk perjumpaan dalam mata kuliah lab akuntansi, khususnya lab accurate, ya, karena di sini lab akuntansi kan banyak sekali, ya. Kemarin mungkin sudah Anda pelajari ada UBS, ada MAYOP, ada Value Plus, dan di sini sekarang Anda masuk ke lab accurate, ya. Lab accurate pun juga sudah Anda terima untuk pembahasan yang pertama, yaitu memasukkan identitas perusahaan, ya, nomor rekening, terus nama apa namanya itu, nama perusahaan, labnya, pelanggan, pemasok, ya. Yang terakhir ini tadi adalah aktiva dan jurnal. Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri perjumpaan hari ini dan ketemu lagi minggu depan. Selamat sore.